Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati akhina fillah Ketua Masjid apa namanya ini? Ar-Rahmah di perumahan Devin Primer. Yang saya hormati Akhinal Kiram Bapak RT, Bapak RW barangkali ada hadir. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, asatid, asatidzah. Dan yang saya hormati hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya dan sekaligus jamaah sholat taraweh yang baru saja kita laksanakan bersama-sama. Harapan dan doa kita mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertama sekali marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik itu hidayah, inayah maupun taufiknya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini guna untuk melaksanakan dan memperingati hari nuzulul, bukan hari Lailatul Qadar ya, tapi malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau. Kelak di yaumil mahsyar nanti Bapak Ibu semua yang hadir di masjid ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun mendapatkan pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Muqassamul Auqat ataupun pembagi acara atau protokol atau bahasanya MC ya, bahwa malam hari ini adalah malam nuzulul Quran, artinya malam peringatan nuzulun. Itu apa arti nuzulun? Turun. Al-Quran juga Al-Quran. Jadi tepatnya di tanggal 17 bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Paham Bu? Paham Bu? Ibu-ibu udah ngantuk? Ngantuk belum? Sebelum kita lanjutkan, kita sepakati bersama ya, ngaji pada malam hari ini atau pengajian pada malam hari ini panjang apa pendek Bu? Panjang apa pendek? Ibu-ibu suka yang panjang apa yang pendek? Kok didiemin sih? Ini kami jauh-jauh dari Batu Ampar ke Marina loh Bu. Masa nyampe sini didiemin saja? Saya akan tanya kepada ibu-ibu. Pengajian pada malam hari ini ibu-ibu suka yang pendek apa yang panjang? Pendek aja lah ya. Pendek. Kalau bapak-bapaknya sukanya pengajian malam hari ini lama apa sebentar? Pak RT, kira-kira lama apa sebentar? Ya? Apa katanya? Yang dalam. Ya, kita tidak usah lama-lama, sebentar saja, yang penting ada manfaatnya dan ada barokahnya. Daripada lama-lama ngelantur ngalor ngidul, ya, nggak karu-karuan, nanti bapak ibunya nggak paham, mubadir. Ya, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tema dan judul tadi nuzul Quran, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, tidak panjang lebar. Saya harap bapak ibu pulang dari masjid ini bisa mengambil hikmah keterangan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, ya. Alladzi unzila fihil Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa fungsinya dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Tidak lain tidak bukan hanyalah hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana itu merah, mana itu putih, mana itu yang diridhai oleh Allah dan mana itu yang tidak diridhai oleh Allah. Kuncinya Bapak Ibu itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup kita pengen tidak tersesat, hidup kita pengen sesuai dengan landasan agama, hidup kita pengen sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus mengetahui tentang Al-Quran, harus ngerti Al-Quran. Minimal ya, minimal itu bisa membaca. Apa Bu? Bisa membaca. Ibu-ibu bisa baca Al-Quran enggak? Bisa membaca Al-Quran ya bapak-bapaknya? Jadi kalau hidup kita pengen tidak tersesat, maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran dan isi juga tafsir daripada Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman-zaman akhir ini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita Bapak Ibu, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak ngerti tentang Al-Quran. Ya, banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Kita jujur-jujur aja ngaji pada malam hari ini, tidak boleh ada dusta di antara kita, betul? Di akhir-akhir zaman seperti ini, di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak tahu Al-Quran. Boro-boro artinya, boro-boro tafsirnya, boro-boro mereka mampu mengikuti jejaknya, sedangkan membaca Al-Quran saja tidak, tidak tahu, sudah tidak tahu, tidak mau belajar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat memprihatinkan di akhir-akhir zaman seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat mereka macam seorang yang hebat, yang ngerti tentang seluk-beluk Al-Quran, yang dibicarakan agama dan agama. Akan tetapi ternyata begitu ditelusuri,
Mereka sama sekali tidak mengetahui Al-Quran. Boro-boro menerjemahkannya, boro-boro mentafsirkannya, boro-boro mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan membaca saja masih kelepotan, nggak tahu panjang, nggak tahu pendek. Apa itu idgham? Apa itu idhar? Apa itu idgham bi gunnah? Apa itu idgham bila gunnah? Apa itu ikhfa? Apa itu ikhfa syafawi? Apa itu mad lazim? Dan seterusnya. Ini Masya Allah sangat luar biasa, memperhatikan sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini, malam nuzulul Quran ini, momen yang sangat luar biasa untuk bagaimana bisa mengetuk hati kita agar kita peduli dengan Al-Quran. Ini minimal udahlah, nggak usah terlalu muluk-muluk lah, menafsirkan, mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak usah sampai sejauh itu, tapi bagaimana bisa ngepaskan bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ilmu yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang untuk mengetahui tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Ketika ayat kita wasolkan bagaimana, ketika ayat itu kita wakafkan bagaimana, yang panjang kita baca panjang, yang pendek kita baca pendek, yang idgham bi gunnah juga kita baca idgham bi gunnah. Jangan dibolak-balik. Ada itu Bu, di tetangga saya sana, di masjid ya, pakai speaker, pakai mikrofon, keras suaranya. Tadarus. Wah, membacanya luar biasa salahnya. Luar biasa apanya Bu? Salahnya. Yang panjang dibaca pendek. Kenapa? Karena terpaut lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak enggak Bu? Enak enggak? Lagunya enak, betul enggak? Akan tetapi ternyata ditelusuri dari segi tajwidnya, naudzubillah luar biasa. Nah, kayak gitu pun Bu, yang mendengarkan ngangguk-ngangguk. Saya pikir mereka semua yang ada di masjid ngerti semua. Ngangguk-ngangguknya bukan karena prihatin atas kesalahannya, tapi seneng dengan lagunya. Kan begitu? Makanya rata-rata terpengaruh dengan lagu, terpengaruh dengan bayati sehingga tidak memprihatinkan atau memperdulikan tentang tata cara membaca sesuai dengan tuntunan-tuntunan tajwid. Itu pun kadang Bu, Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat itu macam hebat. Hukum ini maunya seperti ini, ya. Undang-undang ini maunya seperti ini. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah lari daripada Al-Quran. Coba kita bayangkan satu contoh saja Ibu. Kalau kita pengen tidak tersesat, harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau kita macam pengen siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Apa petunjuk Al-Quran? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Apa tali Allah? Agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini satu contoh saja Bapak Ibu, ya. Di tengah-tengah masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin bisa juga di masyarakat di perumahan Devin Primer ini, itu banyak yang tidak mengikuti ayat yang saya sampaikan tadi. Janganlah kalian semua berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan sampai berpecah belah. Yang terjadi apa? Banyak Bu, di mana-mana tuh banyak. Dalam satu perumahan majelis taklim ada 4 majelis taklim. Ada majelis taklim Ar-Rahmah, ada majelis taklim Nurul Jadid, ada majelis taklim macam-macam. Mereka tujuannya bukan fastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam kebaikan bukan, tapi saingan. Kita kalau bisa jangan sampai kalah dengan Majelis Taklim Nurul Jadid, ya kan gitu. Kemudian yang Nurul Jadid juga demikian. Kita jangan sampai kalah dengan Majelis Taklim Ar-Rahmah. Sehingga apa? Dalam satu perumahan itu berbagai macam perwiritan, berbagai macam kelompok-kelompok, tapi tidak akur. Mungkin nggak tahu kalau di perumahan Devin Primer ini, kalau tengok masyarakatnya banyak, tapi yang datang cuma beberapa orang. Jangan-jangan ini ada kelompok-kelompok juga ini. Ada nggak Pak Imam? Pak Imamnya nggak ada ya? Pak Ketua biasanya ada nggak kira-kira? Insya Allah nggak ada, ya, nggak ada bedanya. Itu saya cerita di sana-sana Bapak. Betul. Padahal ayat ini sudah jelas-jelas disampaikan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hanya gara-gara perbedaan pendapat dalam satu masyarakat tidak akur. Hanya dalam satu perbedaan pandangan dalam satu masyarakat tidak rukun. Sehingga pengaruh besar apa? Masjid. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Ayo kita sama-sama evaluasi. Sejauh mana kita selama ini gondelan dengan Al-Quran, sejauh mana selama ini kita peduli dengan Al-Quran, dan sejauh mana selama ini kita bisa mengamalkan Al-Quran. Mau tidak mau, kita akuin atau tidak, jujur atau tidak, itu sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Betul? Betul Bu? Mudah-mudahan di perumahan primer jangan sampai terjadi. Masa perumahan baru berapa tahun aja sudah terjadi kelompok-kelompok, ya kan? Kalau bisa semua dirangkul. Ini tugas daripada ketua masjid, tugas daripada Bapak RT, Bapak RW, bagaimana untuk bisa mengklubkan, menyatukan satu visi misi. Boleh saja perbedaan pendapat, ya, boleh saja perbedaan pandangan, akan tetapi kita harus saling membantu, saling peduli, menyatu menjadi satu. Pokoknya atau pusatnya adalah masjid. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat penting sekali saya sampaikan. Bukan hanya sekedar setiap tahun kita peringatan nuzul Quran, menyampaikan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, akan tetapi hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, pulang dari nuzul Quran ya sudah. Ditanya sama kawannya, dari mana Bu? Dari masjid. Ngapain tadi? Kan ada peringatan nuzul Quran. Apa yang disampaikan? Lupa saya. Bu, ngantuk Bu? Jangan ya, baru sebentar ya. Kita gak usah lama-lama ya. Saya ingin kepada Bapak Ibu dengan peringatan nuzul Quran ini, walaupun sedikit tapi betul-betul bermakna ya, betul-betul bermakna. Yang saya sampaikan adalah bagaimana dalam satu kampung kita ini, satu perumahan ini bisa akur, bisa rukun. Segala persoalan-persoalan itu harus kita musyawarahkan. Firman Allah, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dalam satu persoalan apa saja. Ketika mentok jangan ego. Ketika nggak ada solusinya jangan kata gue. Kata siapa Bu? Kata gue. Tapi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau mentok, kalau tidak ada solusinya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan menjadikan rahmat Bapak Ibu. Ini kadang-kalanya sangat memprihatinkan sekali, ya kan? Rapat membahas tentang masjid, rapat membahas tentang masyarakat. Kadang ada yang punya ide begini, ada yang punya saran begini. Kalau tidak diikutin sarannya, mereka tidak mau demokrasi. Ujung-ujungnya nanti merajuk. Tahu merajuk Bu? Tahu merajuk Pak? Kalau bahasa orang Jawa sana mutung, ya. Ada orang Jawa enggak? Tahu mutung enggak Bapak Ibu? Ya merajuk lah. Ini kan berarti bukan demokrasi. Ini berarti tidak memegang daripada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ini yang sangat memprihatinkan Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggugah dalam hati kita untuk bagaimana kita peduli dengan Al-Quran, ya. Untuk bagaimana kita tahu tentang Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah satu-satunya petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Seminim-minimnya kita harus bisa membaca. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Bapak-bapak udah berapa juz tadarus Al-Quran? 18 juz ya. Berapa kali khatam nanti 1 bulan? Baru 1 khataman. Masya Allah, luar biasa. Kemarin khatamannya saya nggak diundang ya Pak ya. Ya kalau khataman tuh undang-undang lah Pak. Mana tahu makan bareng kan gitu kan. Nah, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Sebaik-baik ibadahnya umatku itu membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran hanya kita baca ketika bulan Ramadan saja? Enggak ya? Kata Pak Taufik setiap hari ya Pak. Kira-kira nanti kalau habis selesai Ramadan dibaca lagi enggak? Untuk tadarus lagi enggak? Di mana-mana hampir sekota Batam 99,9% selesai Ramadan selesai tadarus. Masjid sepi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat memprihatinkan. Ada yang sangat memprihatinkan lagi apa Bapak Ibu? Kata Kanjeng Nabi, rubba qari'in minal qur'ani wal qur'anu yal'anuhu. Di akhir zaman besok banyak di antara umatku yang senang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dibaca tersebut di akhirat besok tidak mampu dan tidak mau mensyafaatinya, tidak mau menolongnya, tapi justru malah sebaliknya, Quran yang dibaca akan melaknat dirinya. Paham Bu? Quran yang kita baca setiap hari besok di akhirat tidak mau mensyafaati kita, tidak mau menolong kita, tapi justru akan melaknat kita. Apa persoalannya? Quran yang kita baca dengan awur-awuran, asal bisa. Betul Bu? Asal bisa. Enggak mikir bagaimana tajwidnya, enggak takut memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang, enggak takut membaca ikhfa dibaca gunnah, yang gunnah dibaca izhar. Ini penyebabnya. Maka Quran yang kita baca tidak akan mau menolong kita, tapi justru malah sebaliknya akan melaknat kita. Coba kalau kita bacanya dengan benar, panjang kita baca panjang, pendek kita baca pendek, gunnah kita baca gunnah, izhar kita baca izhar. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Quran yang kita baca itu besok di akhirat akan mensyafaati kita. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala kuntu syafi'an lahu li ashabi. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran dengan benar, catatannya dengan benar, sesuai dengan petunjuk tajwid, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan syafaatnya daripada Al-Quran Bapak Ibu. Kita ambil contoh saja. Ada kalimat pertama di dalam Al-Quran yang hurufnya ada 3, yaitu alif, lam, mim. Ada 3 huruf. Ini saja kalau kita baca dengan pas sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yang panjang kita baca panjang, yang pendek kita baca pendek, maka ketiga huruf tersebut besok di akhirat akan mensyafaati kita. Atau Yasin, jangan dibaca Yasin ya. Ada juga yang baca Alama, bukan alif lam mim tapi Alama. Kan hurufnya ada 3 itu, A, La dan Ma. Alama, kok enggak alamak sekalian gitu ya. Yasin dibaca Yasa, Hamim dibaca Hama. Ada enggak? Ada kan? Ada, karena tidak tahu tajwid. Nah, Quran yang kita baca itulah Bu, tidak akan mensyafaati kita besok di akhirat selagi kita membacanya tidak benar. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dong. Sekarang sudah didirikan masjid ya, dengan tanah yang luas seperti ini, dengan bangunan yang sudah mulai cantik seperti ini. Isi hari-hari kita untuk belajar Al-Quran. Di sini juga sudah ada Pak Imamnya, manfaatkan tenaganya.
Manfaatkan waktunya untuk belajar Al-Quran, gak usah malu-malu. Ya, belajar kok malu. Kalau malu nanti lama-lama malu-maluin. Ya Bu ya. Nggak pinter ngaku pinter, nggak pandai bilang pandai. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehancuran di dalam agama seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita harus berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Petunjuk apa saja yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ada sebagian contoh orang yang tidak tahu tentang adanya agama, ya. Mungkin sering kita jumpain, bukan hanya di masjid ini. Kalau di masjid ini wallahu alam ya, saya juga nggak pernah jamaah di masjid ini. Ada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, ya. Waktu yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Pertama, waktu setelah sholat asar. Setelah apa Bu? Sholat asar. Jadi ibu-ibu sudah sholat asar, maka ibu-ibu tidak boleh sholat sunnah. Nggak ada sholat ba'diyatal asar. Yang ada sholat qobliyatal asar. Sholat 2 rakaat sebelum asar yang ada. Tapi sholat ba'diyatal asar atau setelah sholat asar itu tidak ada. Itu haram untuk melaksanakan sholat sunat. Paham apa paham? Oh, ini sering saya jumpain di mana-mana loh Bu. Karena apa? Karena dia fanatik mendengarkan ceramah Ustadz sholat sunat tawabin, ya, sholat sunat setelah melaksanakan sholat wajib, entah itu sebelumnya ataupun sesudahnya, sehingga semua dianggap rata, ada semua. Ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asar, ada ba'diyah asar. Padahal ba'diyah asar tidak ada. Ya, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyatal maghrib. Kalau qobliyah maghrib itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi jumhurul ulama itu memperbolehkan. Yang sangat riskan lagi itu ba'diyatas subuh. Saking rajinnya ibadah, ya kan, nggak pernah ke masjid, semua ibadah mau dikerjakan semua, ya kan, sehingga sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunat, setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh wiridan doa selesai, kayak macam ada yang kurang ibadah kita. Akhirnya apa? Sholat di atas subuh atau sholat sunat setelah sholat subuh. Itu tidak ada anjuran dan tidak ada perintah daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Paham Pak? Mudah-mudahan di Devin nggak ada. Kalau seandainya ada, ya, inilah ilmu. Inilah ngaji, inilah belajar, ya. Kita harus meninggalkan. Jangan sampai ba'diyatal subuh dan ba'diyatal asar itu kita lakukan sholat sunat. Ini contoh saja. Yang kedua, ada lagi yang kita tidak tahu tentang adanya Al-Quran juga dan tidak tahu tentang adanya agama. Sering saya dengarkan bunyi-bunyian panggilan sholat berupa adzan. Ya, azan ini walaupun toh kelihatannya sepele tapi mempunyai hikmah yang luar biasa Bapak. Ya, sangat signifikan sekali kalau kita belajar dengan tajwidnya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Bapak Ibu. Nanti ada yang baca gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kalau di dalam tuntunan tajwid ini harus direvisi, mewasolkan kalimat yang tidak wakof itu harus digabungkan, ya. Tulisannya Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, kan gitu. Kalau diwakofkan diberhentikan menjadi Allahu Akbar, bukan baru tapi bar. Ingat-ingat ini, ya. Ini ilmu juga sepele tapi ini penting sekali. Nanti kalau bapak-bapak azan nggak mengikuti tajwid ini, ketika didengarkan oleh orang yang ahli tajwid kelihatan gobloknya gitu. Wah itu nggak tahu tajwid itu. Maka Allahu Akbar padahal wasol. Cara mewasolkannya itu begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nanti PR dari ketua masjid ini, kalau ada muadzinnya di Devin ini di masjid ini kelihatannya kok salah, itu Pak Ipul yang menegurnya nanti. Makanya saya kasih ilmu ya. Terus kalau qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada yang baca diteruskan dimasukkan qad qamatis sholati, qad qamatis shalah, dibaca ti. Itu salah besar. Ya, harusnya qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gampang apa gampang, Pak? Gampang apa gampang? Gampang, tapi nanti kalau pulang dari sini lupa. Ya kan? Ini penting loh, Pak. Ini masalah sepele loh. Ya, walaupun untuk azan saja, ini ada tuntunannya dalam tajwid. Kalau kita tidak baca sesuai dengan tuntunan tajwid, ketika didengarkan telinganya orang yang ngerti tajwid, nampak kebodohan kita. Sudah jelas-jelas nampak bodoh, kita tidak mau belajar. Ada Pak Imamnya nganggur. Pak Imam itu fungsinya hanya ngimamin sholat 5 waktu. Harusnya kita manfaatkan dong. Nyari waktunya Pak Imam, Pak, kapan ada waktunya saya mau ngaji tajwid. Ya, sekalian nyontohkan anak-anak kita. Loh, kita orang Islam masa nggak ngerti Al-Quran? Ya, kita orang Islam masa nggak bisa baca Al-Quran? Ya, ini mau dikasih kesempatan oleh Allah, panjang umur, kesehatan, manfaatkan. Thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari turun dari ayunan sampai mau masuk ke liang lahat. Ini Bapak Ibu belum masuk ke liang lahat kok udah nggak mau mencari ilmu lagi. Gimana sih? Ya? Padahal nanti ibu bapak harus sadar, ketika kita sudah diambil oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah, artinya sudah meninggal dunia. Ketika di alam kubur, ibu bapak nanti ada seorang ustadz yang mentalkin, ya, ditalkin, diajarin. Wahai fulan bin fulan, udzkuril ahda alladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Wahya syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, wahai fulan bin fulan, sebentar lagi kamu akan kedatangan tamu Allah. Tamu Allah itu namanya malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir itu, wahai fulan bin fulan, itu diutus oleh Allah untuk menanyain pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Ada 6 pertanyaan, dihafalkan Bapak Ibu, 6 pertanyaan ini. Jadi besok kalau kita sudah meninggal, ketika ditalkin oleh Pak Ustadz, kita bisa menjawab. Tapi kalau nggak hafal, nggak bisa menjawab juga. Ya, Pak ya. Pertanyaannya ada 6. Yang pertama, man rabbuka. Ya. Yang kedua adalah man nabiyuka. Yang ketiga, man madinuka. Yang keempat, ma imamuka. Yang kelima, ma kiblatuka. Dan yang keenam, man ikhwanuka. Hafal, Bu? Hafal, Bu? Kalau hafal aku kasih hadiah. Ada yang hafal? Mana sekretaris saya? Bawa uang enggak untuk kasih hadiah ibu-ibu yang hafal tadi? Hafal enggak? Udah enggak usah ibu-ibu. Bapak-bapak ada yang hafal enggak? Enggak ada. Sekretaris masjid ada enggak? Benderanya ada yang hafal? Enggak hafal semua. Oke. Berhubung Bapak Ibu enggak hafal, saya akan mencuplikan satu saja. Dalam 6 ini ada pertanyaan wama imamuka, dan apa yang menjadi pedomanmu ketika engkau masih hidup di alam dunia, wahai fulan bin fulan. Pedoman kita hidup di alam dunia apa, Pak? Al-Quran. Pertanyaannya, mampu enggak Bapak Ibu besok di alam kubur menjawab itu? Sementara di dalam dunia dulu, waktu masih hidup, Ibu Bapak tidak pernah peduli dengan Al-Quran. Tadarusnya aja cuma setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun tadarus sendiri. Ya, tadarus sendiri, nggak ada yang nyalahkan, nggak ada yang benarkan. Betul nggak? Di sini gitu juga nggak, Pak? Tadarus sendiri pakai speaker gitu kan? Oh iya, Mas Ari kemarin aku lihat ya di Facebooknya kan. Ada Pak Imam nggak? Harusnya tadarus itu Pak Imam disuruh duduk. Pak Imam, tolong kami mau tadarus, semak tajwid kami. Ini udah pakai speaker keras-keras, bikin dosa orang. Kenapa? Karena bacaannya nggak pakai tajwid. Saya naik dewe bahasa orang Jawa. Ya kan? Loh, ini perlu saya sampaikan loh Pak Imam, ya mohon maaf.
Ini ada Pak Imam baru datang ini. Selama ini Pak Imam mesti nganggur. Imam di Batam itu hanya ngurusin 5 waktu dengan ngajar anak-anak. Bapak-bapaknya nggak ada yang mau belajar. Coba kalau Bapak Ibu itu dibuka hatinya, mengaku bahwa kami itu tidak bisa apa-apa, bacaan Quran saya masih gelepotan, mesti Pak Imamnya sibuk ngurusin bapak-bapak, sibuk ngurusin ibu-ibunya untuk membenarkan tajwidnya, yang gunnah dibaca gunnah, yang idgham dibaca idgham, yang idhar dibaca izhar, sehingga nanti ketika tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yang akan datang, udah ada badalnya atau penggantinya yang nyimak. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang tidak sadar dengan bacaan yang kita baca melalui mikrofon yang sekeras ini, ketika salah, orang di rumah yang mendengarkan bahwa itu salah, bagaimana cara mengingatkannya? Apa mereka nggak berdosa? Ini juga syiar, tapi kadang menjadi mungkar juga, Bapak. Nah, maka kalau sudah ada yang nuntuni, yang nyalakan, yang benarkan, oh salah itu. Salah itu Pak Ipul, salah itu Ari, salah itu Ardi, itu harusnya panjang. Malikin nas, nggak bener itu. Malikin nas, ilahin nas, kan begitu. Dirubahlah akhirnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, saya bukan menyinggung atau menyindir, bukan, tapi ini realita. Realita di mana-mana. Kami 10 tahun jadi imam masjid juga Bapak Ibu. Tapi gak ada bapak-bapak yang berpikir aku tak ngaji Quran. Ya, sama Pak Imam nggak pernah, nggak ada. Yang ada tuh tanya, Pak ini hukumnya apa? Ada nggak dalilnya itu Pak? Yang ada seperti itu. Sementara yang pokok dan sangat-sangat pokok berupa Al-Quran selama ini tidak kita hiraukan. Diakuin atau tidak? Betul nggak Pak? Betul nggak? Ya harus mengakuin. Kalau enggak nanti saya tes Qurannya. Kan gitu aja. Kalau enggak harus dites. Wah sudah enggak peduli mau ketua masjid, mau sekretaris masjid, mau guru TPA, mau apa, ya kan? Tidak memakai petunjuk Al-Quran, yakinlah akan tersesat. Yang jelas-jelas firman Allah tadi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai pembeda yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bapak Ibu tidak akan tahu itu hak atau batil kalau tidak tahu Al-Quran. Bapak Ibu tidak tahu salah atau benar selagi Bapak tidak tahu Al-Quran. Contoh rapat satu masjid, ya, rapat satu masjid, entah masalah apalah, masalah tarawih atau masalah tadarus atau masalah takjil. Dalam satu masjid ini yang tahu agama cuma Pak Imam saja sama ketua masjid, misalnya contoh, enggak nyindeng deh ya. Insya Allah kalau di Devin enggak lah, banyak yang ngerti ya. Aku berbicara yang di sana. Kita contoh saja, satu masjid rapat, yang tahu agama Pak Imam dengan ketua masjid menentukan sholat tarwih. Kiranya kenaknya itu berapa rakaat ya tarwih ini ya? 8 apa 20 kan gitu kan? Enggak tahunya Pak Imamnya itu punya dalil, punya hadis, ya, punya nas. Sholat itu harus 20. Oh, Pak Imam Pak ketua masjidnya juga demikian. Kebetulan beliau orang NU mengatakan 20 aja lah. Tapi Bapak Ibu menghendaki 8 rakaat. Pertanyaannya, menang mana? Menang mana Bapak Ibu? Pak Imam pakai argumen sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3. Pak Saiful sebagai ketua masjid juga punya dalil sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3. Nah, di sini ada sholat tarawih 2 versi. Yang pertama 8 rakaat tambah witir 3 menjadi 11 rakaat. Yang kedua 20 rakaat ditambah witir 3 menjadi 23 rakaat. Ketika rapat, suara yang terbanyak adalah 8. Menang mana kira-kira Bapak Ibu? Masyarakat yang banyak itu 8, menang mana kira-kira? Mesti menang yang 8. Yang Pak Imam sama Pak Ketua Masjid juga kalah. Karena apa? Karena suara terbanyak. Loh, ini menandakan apa? Menandakan banyak di masyarakat yang mungkin belum mengetahui sepenuhnya dengan seluk-beluk yang ada di dalam agama, belum mengetahui tentang kitab-kitabnya, sehingga memakai dalil setahu saya.
Pertama, ini Batam Pak. Yang kedua, mengingat dan menimbang Pak. Yang ketiga, kalau udah kayak gini hancur lah Pak agama. Ya kan? Ini baru hadis, belum sampai ke Al-Quran. Kalau sudah sampai ke Al-Quran, Masya Allah. Tadi aja yang sudah saya singgung, satu saja. Di mana-mana kalau kita mau mendirikan masjid di lingkup awal seperti ini Bapak Ibu, itu masalahnya bertubi-tubi. Ya, yang tadinya rajin ke masjid nanti perlahan-lahan akan meninggalkan masjid, nggak peduli, ya. Karena apa? Karena di masjid hanya ribet saja terus. Masalah ini belum selesai tambah masalah lagi. Masalah ini belum selesai tambah masalah lagi. Itu di mana-mana. Nah, kalau kita tidak punya argumen Al-Quran, ya kita nyanyi jadi ikut-ikutan Bapak Ibu. Kawannya nggak ke masjid, kita nggak ke masjid. Ya. Yang ceramah itu siapa? Yang ceramah dari Batu Ampar tuh loh, yang biasa ngisi di pengajian di sini. Ah pedes dia kalau ngomong, nggak usah datang lah. Padahal mohon maaf aja, belum tentu ibu itu manggil orang berani vulgar seperti ini Bapak Ibu. Belum tentu. Karena apa? Kadang mereka juga nggak ngerti kok selebulu yang ada di sini, ya kan? Tapi kami sedikit banyak tahu. Pengetahuan saya dari mana? Setiap kita bertemu dengan Bapak Ibu, ya, dalam session apa, dalam acara apa, itu kadang membuka mata hati saya, ternyata mereka harus seperti ini loh. Qurannya harus banyak direvisi, harus banyak belajar Al-Quran, harus banyak belajar kitab, harus tahu tentang agama, untuk bagaimana mengakurkan dalam sebuah persoalan dalam satu masyarakat, untuk bagaimana supaya mempunyai toleransi, mempunyai kepedulian, mempunyai macam-macam dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita juga tidak memegang Al-Qur'an, ya bisa juga nanti malah ikut-ikutan. Kadang ada pengurus masjid yang mau berjuang atau Pak Imam yang mau berjuang itu agak-agak cemen. Ada juga Pak. Ya, cemennya itu begini. Disemprot oleh masyarakat, ya, atau dikonvin bahasanya oleh masyarakat, kadang langsung cepat sakit hati. Makanya dulu aku wanti-wanti sama Pak Imam, Pak, perjuangan Pak, ada masalah apa saja nanti harus Bapak simpan. Aku udah wanti-wanti sama Pak Imam, karena ini perjuangan dari awal. Kita harus tebal telinga ya, harus tebal telinga, nggak boleh cemen. Ya. Kita harus menunjukkan mereka untuk berbagai macam argumen-argumen. Kita arahkan mereka dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang yang di luar jalan Allah sana menuju ke jalan Allah dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah. Nasihat-nasihat yang bagus. Kita bantu urusan mereka, kita selesaikan persoalan-persoalan mereka, kita bantu doa dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah setengah jam lebih pertemuan kita pada malam ini, peringatan malam Nuzulul Quran. Kesempatan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menjumpai bulan di mana Allah akan melipat gandakan semua amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita. Marilah kita bangkit kembali, ya. 18 ke depan sampai 30, jangan sampai masjid berkurang shopnya, ya. Bagaimana bisa seperti tanggal 1 sampai tanggal 10? Bisa nggak kira-kira Pak? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, ya, nggak bisa di mana-mana. Pokoknya semakin tanggalnya semakin tua, shopnya semakin mundur, ya, semakin berkurang ya, semakin maju ya, semakin mundur. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan Ramadan nanti, kemudian tadarus Al-Quran yang kita laksanakan selama ini, mudah-mudahan ini menambah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mampu membentuk jati diri kita menjadi insanul muttaqin, menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.